Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Upaya pencekalan dilakukan untuk memperlancar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kini Kejaksaan Agung mencegah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencekalan kepada Nadiem Makarim selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Upaya pencekalan dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan ada sejumlah data yang perlu dikonfirmasi lagi ke Nadiem Makarim. Kejagung memastikan untuk kembali memeriksa Nadiem Makarim untuk kebutuhan penyidik. Mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi. Kira-kira minggu depan atau minggu? Nah, penyidik mungkin akan fokus dulu kepada saksi-saksi lain ya untuk melakukan cross check terhadap berbagai informasi ya sebelum tentu melakukan pemanggilan juga kepada yang bersangkutan. Nah, ini sedang direncanakan ya. Kuasa hukum Nadiem Hotman Paris memastikan Nadiem Makarim belum diinformasikan terkait pencegahan ke luar negeri oleh Kejagung. Hotman menyebut saat ini Nadiem Makarim hanya menunggu perkembangan usai kabar pencekalan tersebut. Sebelumnya, pada 23 Juni lalu, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Setelah diperiksa 12 jam, Nadiem mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Nadiem juga akan kooperatif dalam proses penyidikan. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Saat ini Kejagung masih mendalami peran Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Salah satu materi yang didalami penyidik terhadap Nadiem termasuk dalam kapasitasnya sebagai menteri pada masa itu. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.